berbahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Kristina Martadano, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPS Tozu Pazodanga, Kabupaten Nagekeo. Dalam video ini, saya melakukan praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik hingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, seorang siswa yang bernama Rizko terlambat datang ke sekolah. Rizko terlambat sehingga dia melewati kegiatan literasi yang biasa dilakukan 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dan juga ketinggalan pembelajaran di jam yang pertama. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Siang Rizko, silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke, Rizko tahu kenapa Ibu panggil Rizko? Tahu Bu, karena tadi pagi saya terlambat. Tadi pagi itu Rizko dari rumah jam berapa? Jam 7 Bu. Nah, kita di sekolah itu masuknya jam berapa? Oke, kalau Rizko dari rumah jam 7, kita di sekolah itu masuk jam 7. Apakah itu Rizko sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat. Tadi saya tiba di sekolah sudah jam 7.25. Ya berarti terlambat sekali ya itu. Nah, Rizko, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan dan itu merupakan hal yang manusiawi. Ibu juga sering melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Nah, di sini Rizko bersama Ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita mencari solusi agar Rizko itu tidak datang terlambat lagi. Ibu percaya bahwa Rizko itu punya alasan mengapa Rizko datang terlambat. Ayo, mengapa tadi pagi Rizko datang terlambat? Tadi pagi saya bangun terlambat Bu. Semalam saya menuntut dengan kesukaan sampai 8 malam. Terus saya juga kebingungan mencari sepatu saya Bu. Karena kemarin ketika pulang sekolah saya meletakkannya di sembarang tempat. Oh, begitu ya ceritanya. Terus menurut Rizko, apakah datang terlambat itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Nah, Rizko masih ingat keyakinan kelas yang mana yang sudah Rizko langgar? Ingat Bu, keyakinan kelas yang keempat yaitu masuk dan keluar kelas tepat waktu. Nah, itu Rizko masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama. Menurut Rizko, penting tidak untuk datang tepat waktu ke sekolah? Tentu karena dengan datang tepat waktu saya bisa mengikuti kegiatan literasi dan tidak ketinggalan pelajaran. Betul, datang tepat waktu itu sangat penting dan banyak sekali manfaatnya. Dengan datang tepat waktu berarti
Oke, Ibu sangat senang mendengarnya. Kapan Bisko akan melaksanakannya? Mulai hari ini, Bu. Oke, baguslah. Ibu sangat senang dengan tekad yang Bisko lakukan. Bisko sudah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ibu doakan semoga Bisko selalu menjadi anak yang mematuhi peraturan sekolah, yang menjalankan keyakinan kelas, dan akhirnya bisa menjadi anak yang sukses nantinya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Bisko. Saya permisi, Bu. Iya, silakan. Salam sejahtera dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Christophorus Naik, kelas 8 dari SMPS Tospa Sudanga. Saya sangat senang diajak diskusi oleh ibu guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu datang terlambat ke sekolah. Saya berusaha untuk tidur tepat waktu, tidak begadang lagi, dan menaruh barang pada tempatnya. Terima kasih, Bu. Kasus yang kedua, Selin merasa kesal dan marah karena beberapa teman laki-laki bermain di dalam kelas dengan cara melempar kertas sehingga kelas menjadi kotor, meja dan kursi menjadi tidak beraturan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selin, silakan. Ya, Selin, Ibu dengar bahwa tadi kamu punya masalah dengan teman-teman di kelas ya. Ya Bu, habisnya saya jengkel sama mereka, khususnya beberapa teman laki-laki. Kenapa jengkel? Mereka bermain di dalam kelas, berkejaran sambil lemparan kertas. Kelas menjadi kotor, meja serta kursi pun menjadi tidak beraturan. Oh begitu, pantasan kamu marah. Jika Ibu berada pada posisinya kamu, Ibu tentu marah melihat hal seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan ketika melihat teman-temanmu bermain tadi? Saya marah-marah Bu, saya mengamuk dan berkata kasar kepada mereka. Pasti kamu punya alasan kan untuk melakukannya? Iya Bu, habisnya saya jengkel sekali sama mereka. Kita sudah bersusah payah membersihkan dan merapikan kelas, tetapi seenaknya mereka membuat kelas kotor dan tidak beraturan. Sebagai ketua kelas, saya tidak terima Bu. Iya, wajarlah karena kamu tidak suka melihat kelas yang kotor dan tidak beraturan. Ibu bangga dengan kamu yang sudah mau menegur mereka. Sebagai ketua kelas, kamu juga sudah bertanggung jawab untuk menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Ibu sangat menghargai perbuatan kamu yang mau menegur mereka dan tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Tapi sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu yang marah dan mengeluarkan kata-kata yang kotor tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Keyakinan kelas mana yang sudah Selin langgar? saling menghormati dan menghargai antar teman Bu. Oh iya gitu ya. Saling menghargai dan saling menghormati antara teman penting tidak untuk Selin? Penting Bu. Kalau itu penting sekarang, apa yang kamu lakukan jika kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Oke. Apakah kamu mau memperbaiki masalah ini? Mau Bu. Langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Lebih sabar dan saya juga harus bisa menahan amarah saya. Kalau ada teman yang ribut atau bermain di dalam kelas, saya akan menegur mereka dengan kata-kata sopan dan melaporkannya kepada piket atau wali kelas jika mereka tidak mengindahkan teguran saya. Iya, tepat sekali tindakan kamu. Ibu bangga punya murid seperti kamu yang mau menyadari kesalahan dan mau memperbaikinya juga. Nah sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Dan Selin harus tetap semangat. Terima kasih Bu. Oke. Salam sejahtera dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Edelberta Celinakia, kelas 8 dari SMPS Tosupa Zodanga. Saya sangat senang diajak diskusi dengan ibu guru tentang bagaimana cara saya mengendalikan diri dari amarah saya karena perilaku dari teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan mampu menahan amarah. Terima kasih Bu. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual tentang budaya positif. Sekian dan terima kasih.